Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Adelia dari kelas MJ 604. Pada mata kuliah anggaran bisnis kali ini kita akan membahas mengenai anggaran piutang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran bisnis. Apa itu anggaran bisnis? Anggaran bisnis atau bisnis budget adalah rencana keuangan yang disusun perusahaan untuk periode tertentu sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas operasional dan mencapai tujuan perusahaan. Tujuan anggaran bisnis sendiri ada beberapa poin, yaitu merencanakan penggunaan sumber daya perusahaan, mengendalikan biaya operasional, menjadi alat evaluasi kinerja, membantu pengambilan keputusan manajemen, dan memperkirakan laba dan kebutuhan kas. Dalam anggaran bisnis terdapat beberapa anggaran operasional, salah satunya adalah anggaran piutang yang digunakan untuk merencanakan penerimaan kas dari penjualan secara kredit. Manfaat anggaran piutang ini sendiri antara lain mengetahui jumlah piutang yang akan diterima, memperkirakan saldo piutang setiap periodenya, mempermudah pengendalian kredit pelanggan, membantu menjaga kelancaran arus kas, dan menjadi dasar evaluasi efektivitas penagihan piutang. Apabila perusahaan tidak memiliki anggaran piutang, maka perusahaan akan menjadi kesulitan dalam memperkirakan kapan kas dari penjualan kredit tersebut diterima. Berikutnya kebijakan piutang. Agar penjualan kredit tidak menimbulkan kerugian, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang. Kebijakan tersebut meliputi menentukan batas kredit pelanggan atau kredit limitnya, menentukan jangka waktu pembayarannya, menyeleksi calon pelanggan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu ada karakter, kapasiti, kapital, kondisi, dan kolateral. Juga menentukan prosedur penagihan serta menentukan batas piutang tak tertagih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang itu tersebut, yaitu besarnya anggaran penjualan, presentasi penjualan kredit, kondisi persaingan pasar, syarat pembayaran atau term of credit, kebijakan penagihan perusahaan, serta risiko piutang yang tidak tertagih. Jadi semakin besar penjualan kredit, maka semakin besar pula piutang perusahaan yang harus dikelola. Langkah penyusunan piutang ini tersebut, yaitu yang pertama kita bisa menentukan penjualan tunai dan penjualan kreditnya dulu, kita pisah. Baru menentukan pola pembayaran pelanggan, mau cash atau dan menghitung estimasi piutang tak tertagih jika ada, menghitung penerimaan piutang setiap periodenya, menyusun schedule penerimaan piutang, dan menyusun anggaran piutangnya. Rumusnya yaitu penjualan kredit sama dengan total penjualan dikali persentase kreditnya. Dan piutang akhir yaitu piutang awal ditambah dengan penjualan kredit dikurang dengan penerimaan piutang. Kita langsung masuk aja ke studi kasus. Misalnya nih, pada PT Green Coffee Indonesia, perusahaan menyusun rencana penjualan tahun 2027, yaitu di triwulan 1 penjualannya 40 juta, di triwulan 2 penjualannya 45 juta, di triwulan 3 penjualan 50 juta, dan di triwulan 4 penjualannya 55 juta. Informasi tambahannya yaitu 30% dari penjualan yang dilakukan ini adalah secara tunai, 70%-nya secara kredit. Nah, dari penjualan kredit ini tersebut ada 60% yang dibayar tunai, yang dibayar pada triwulan yang sama, 30% yang dibayar pada triwulan berikutnya, dan 10% lagi dibayar pada triwulan berikut, 2 triwulan berikutnya. Jadi 100% dari 70% ini juga dipisah-pisah, TW depannya triwulan berikutnya sama 2 triwulan berikutnya. Tidak ada piutang tak tertagih. Jadi pertanyaannya diminta susunlah schedule penerimaan piutang dan anggaran piutang tahun 2027. Nah, ini penyelesaian kasusnya. Misalnya nih, tadi kayak triwulan 1 kan penjualannya 40 juta. Berarti tunainya 30% dari 40 juta ini yaitu 12 juta. Penjualan kreditnya berarti 70% kali 40 juta sekitar 28 juta. Nah, sedangkan dalam piutang penerimaan piutang itu di TW1 kan tadi cuma 60%-nya kan. 60% dari si 70% total tadi yang kredit 28 juta. Jadi 60% dikali 28 juta, 16 juta 800. TW2-nya 30%-nya yaitu 20 dari
28 juta sebesar 8.400.000 dan TW3-nya 10% dari 28 juta yaitu 2.800.000. Begitupun berikutnya. Jadi penjualan di triwulan 2 yang secara tunainya 30% dikali ya secara tunainya 30% dikali 45 juta. Yang kreditnya 70% kali 45 juta yaitu 31.500.000 sama dengan triwulan 3 berarti kreditnya 70% dikali 50 juta tadi triwulan 3 yaitu sebesar 35 juta dan penjualan kreditnya di triwulan 4 70% dikali 55 juta yaitu 38.500.000. Nah, dari situ kita bisa bikin schedule penerimaan piutangnya. Kayak tadi kan yang 40 juta itu dipisah. 30% di awal yaitu 16.800.000, 30 yang 60% dari 60% dari 28 juta yaitu 16.800.000 di triwulan keduanya sebesar 30% dari 28 juta itu 8.400.000 dan di triwulan tiganya 10% dari 28 juta itu yaitu 2.800.000. Berarti dipisah nih TW1 dia bayar 60%-nya dari piutang ya baru triwulan 2-nya tadi 8.400.000 triwulan 3 nanti 2.800.000 begitupun berikutnya TW2 triwulan 2 ada pengambilan 50 juta 45 juta tadi dia bayar 3 kali juga di triwulan 2-nya, triwulan 3 sama triwulan 4. Begitupun triwulan 3 dia bayar di triwulan 3 triwulan 4 dan triwulan berikutnya. Triwulan 4 pun sama, triwulan 4 dan triwulan berikutnya. Jadi kalau di total tuh penerimaan di triwulan 1 itu adalah sebesar 16.800.000, triwulan 2-nya 27.300.000, triwulan 3-nya 33.250.000, dan triwulan 4-nya 16.800.000. Untuk anggaran piutang sendiri, di triwulan 1 piutang awalnya nol karena dia bayar bayar sesuai, yaitu tetapi ada tambahan piutang. Tambahan piutang yaitu sebesar 28 juta. Jumlah piutangnya juga 28 juta. Penerimaannya di 16.800.000 dan piutang akhirnya sisa 11.200.000. Untuk triwulan 2 piutang awalnya kan 11.200.000. Tambahan piutangnya yang 31.500.000. Baru jumlah piutangnya berarti total berapa? 42.700.000 yang diterima 27.300.000 berarti piutang akhirnya nambah menjadi 15.400.000 berikutnya piutang akhirnya menjadi 15.400 karena 42.700 dikurang 27.300.000 sesuai yang kita hitung tadi. Berikutnya triwulan 3 sama piutang awal 15.400.000 tambahan piutangnya 35 juta. Jadi total jumlah piutangnya sebesar 50.400.000 di mana penerimaannya sebesar 33.250.000 berarti piutang akhirnya sisa 17.150.000. Begitupun di triwulan 4 piutang awalnya 17.150.000 tambahan piutangnya 38.500.000 jadi jumlah piutang sebesar 55.650.000 dan yang diterimanya 36.750.000 jadi piutang akhir adalah 55.650 kurang 36.750 sebesar 18.900.000 rupiah. Jadi berdasarkan analisis dari ini semua yaitu saldo piutang ini semakin meningkat karena sebagian penjualan kredit yang baru akan diterima pada periode berikutnya. Sedangkan anggaran piutang ini membantu perusahaan dan anggaran piutang ini membantu perusahaan memperkirakan jumlah kas yang akan diterima dan menentukan strategi penagihannya. Kesimpulan dari ini semua adalah anggaran piutang ini merupakan bagian dari anggaran bisnis yang berfungsi merencanakan penerimaan kas dari penjualan kredit. Penyusunan anggaran piutang dipengaruhi oleh kebijakan kredit, pola pembayaran pelanggan, dan besarnya penjualan kredit. Dengan adanya anggaran piutang ini, perusahaan dapat mengendalikan arus kas, meminimalkan risiko piutang macet, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Demikian penjelasan saya mengenai anggaran piutang pada mata kuliah anggaran bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.